Shalom. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pada hari ini, Senin 27 Maret 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Dalam bahasa Batak, asa torang di botohamu manirang nabadia sian narocam, dohot naramun sian nagajing. Asa di botohamu huhut mangajarhon tuhalak Israel sudi uhum, akka nanyaturhon ni Jahuba tunasida marhiti sian si Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menilai bahwa dari generasi ke generasi sekarang ini tidak memperhatikan bagaimana mengimplementasikan akhlak yang mulia dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kemudahan mengakses informasi yang tak terbatas, sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap pandang, dan bergesernya nilai-nilai. Akhlak sendiri merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Dalam hal ini Indonesia sendiri terkenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan, di mana hampir setiap daerah melalui budaya selalu menekankan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik kepada orang terdekat maupun orang lain. Semua orang tentunya ingin hidup benar, tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di depan sesama kita. Bahkan sejak kecil kita sudah dididik untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, berbicara dengan cara yang benar, bersikap dengan cara yang benar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, bagaimana setiap orang Kristen hidup dalam kekudusan yang tidak terpisah dari moral dan akhlak. Hidup menjaga kekudusan tidak pernah mudah. Zaman dahulu saja masalah kekudusan sudah menjadi hal sulit dilakukan oleh manusia. Terlebih hari-hari ini, di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Jika dahulu orang harus mengeluarkan biaya besar untuk memperolehnya, hari ini semua tersedia dengan sangat murah atau bahkan gratis. Menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno oleh manusia. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan, tetapi malah menertawakan dan menganggap mereka bodoh atau kurang gaul. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa kenikmatan bagi daging kita, tetapi sangatlah mematikan bagi perjalanan hidup kita. Sementara orang mau enaknya saja. Mereka ingin tetap bisa diberkati dan mendapatkan limpahan dari Tuhan sepanjang hidupnya, namun menolak untuk menjaga kekudusan.
Apakah itu mengenai sesuatu yang berhubungan dengan nafsu, atau tidak menjaga mulut untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, umpatan, cacian, gosip, atau makian. Semua itu siap mencemarkan hidup kita. Dan karenanya kita pun bisa luput dari perbuatan-perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Mengharap berkat Tuhan tanpa menjaga kekudusan tidaklah mungkin. Dengan kata lain, hidup kudus dan benar banyak berkatnya. Baik berkat dari Tuhan maupun berkat kehidupan bersama-sama kita. Dan kita perlu terus belajar untuk melakukan hidup benar. Beranilah sekalipun mayoritas yang di sekitar kita hidupnya tidak benar. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang yang hidup benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar hidup benar dan berani bertahan dalam kebenaran hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang menyapa kami agar kami dapat membedakan yang kudus dan tidak kudus, yang berkenan di hadapan-Mu dengan yang tidak berkenan, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.